Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah? Semoga anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, anak ustazah jangan lupa melakukan pembiasaan pagi, sholat duha, murajaah, membantu orang tua di rumah, dan jangan lupa doa sebelum belajar ya nak. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk keberagaman sosial dan budaya yang ada di Indonesia. Keanekaragaman suku bangsa yang ada di Indonesia mengakibatkan adanya keanekaragaman budaya. Salah satunya adalah keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Suku bangsa termasuk bagian dari keragaman bangsa Indonesia. Ada banyak suku bangsa yang mendiami suatu wilayah kepulauan Indonesia. Adapun faktor penyebab terjadinya keragaman sosial budaya di Indonesia adalah adanya perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan budaya. Setiap suku bangsa biasanya memiliki aturan dan identitas yang mempersatukan anggotanya. Contoh suku bangsa di Indonesia yaitu suku Nias dari Sumatera Utara, suku Bugis Sulawesi, suku Asmat Papua, dan suku Melayu dari Riau. Dan masih banyak juga ya nak, suku-suku bangsa yang ada dari Indonesia. Selanjutnya ada lagi keragaman rumah adat di Indonesia. Rumah adat di Indonesia, setiap daerahnya sangat berbeda fungsi dan bentuknya. Rumah adat umumnya dibangun menyesuaikan kondisi bentang alam wilayah setempat. Keragaman bentuk rumah adat mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek andal. Tidak hanya unik, bentuk rumah adat mengandung makna dan simbol tertentu. Semua itu disesuaikan adat istiadat tiap-tiap daerah. Adapun contoh rumah adat yang dari Indonesia adalah contoh rumah adat Melayu, rumah adat Minang, rumah adat Jawa, dan rumah adat Papua. Selain rumah adat, Indonesia sangat beragam akan bahasa daerahnya. Setiap daerah memiliki ciri khas bahasanya masing-masing. Bahasa merupakan suatu kemampuan manusia untuk berkomunikasi pada manusia lainnya. Indonesia memiliki keragaman bahasa daerah, tetapi tetap memiliki bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa tersebut digunakan sebagai bahasa pergaulan di sekolah dan instansi resmi lainnya. Letak geografis Indonesia di antara dua samudra dan dua benua menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Salah satu akibatnya terjadilah persebaran agama dari pedagang asing yang berdagang dan singgah di Indonesia. Dalam suasana keragaman beragama itu, setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memeluk keyakinan atau kepercayaan masing-masing. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui negara. Keenam agama atau kepercayaan itu adalah Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemeluk agama diwajibkan menjalankan agama masing-masing. Setiap agama memiliki tata cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajarannya masing-masing. Indonesia dikenal dengan keberagaman budaya, yaitu adanya keberagaman tarian, pakaian tradisional, alat musik, senjata tradisional, bahasa, makanan, dan lain-lain. Sebagai warga Indonesia, kita harus bangga akan keberagaman budaya dari daerah masing-masing. Tidak sampai di situ saja, Indonesia memiliki keragaman ekonomi yang sangat beragam. Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian juga didukung tingkat kesuburan tanah yang tinggi karena pengaruhnya banyaknya gunung api.
banyak penduduk Indonesia melakukan aktivitas pertanian dengan mencermati kondisi geografis. Beberapa keragaman ekonomi di Indonesia yaitu ada aktivitas ekonomi di bidang pertanian, di bidang peternakan, bidang jasa, bidang perikanan, bidang pertambangan, dan lain-lain. Dengan adanya bentuk keragaman membuat kita menjadi bersatu dalam menciptakan persatuan dan kesatuan Indonesia. Cukup sampai di sini pembelajaran kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.